Kalau gue mau jadi direktur pusat terminal, gue mesti masuk penjara dulu apa enggak? Pengumuman giveaway. Langsung aja pengumuman giveaway. Kaget gua. Enggak, soalnya kan tadi gue dateng, set naik tangga. Ada apaan nih? Oh iya. Magisha, enak nggak pakai ribet. Yoi. Ini produk apa sih? Wah, Gua nggak tahu nih. Gua nggak tahu nih sponsor, tahu ada aja di sini. susah. Makanya doclang mulu. Kangen gua ada telang Bogor. Enak ya? Enak Siapa lah. tahu doclang pakai spicy honey beef barbecue. Enak. Wah. Itu daging panggang gitu ya ini Magisha ini ya? Atau Iya. gimana? Iya, pokoknya Magisha itu tuh produk kayak ayam, daging. Kalau yang baru ada sosis juga kalau nggak salah. Oh, sosis juga Iya. ada. Beef cocktail ya kalau nggak Beef salah. cocktail namanya. Nah, pokoknya itu tinggal ya gue sih adanya teflon. Jadi ya gue bikin aja di teflon. Enak Ditumis. Ditumis, Oh, tumis aja, ya. tumis nanti dia yang bekunya cair sendiri. Nah, kalau lu cobain agak keasinan, cobain tambah air dikit biar ada kuah-kuahnya. Wah. Enak tuh kasih ke nasi ya. Iya, enak juga tuh. Yang kedua pernah gue cobain, gue kasih krim. Oh, krim lagi tuh. Lasis, lasis. Tetap pakai krim ya. Ya, sisa krim yang bikin Indomie. Bikin Indomie kemarin, iya. Aku kira beli lagi mewah dia. Gue campur, enak. Jadi Dapat juga. rasa manis madunya itu kena krim, wah mantep. Widih. Jadi lapar banget gue ini. ini. Umumin dah itu giveaway dah. Nah, Kalian. pas tadi gue tanya tim kreatif, oh ternyata si Magisha ini dia yang komen waktu kita bikin kuis. Nah, nanti tampilin. Nah, Iya. Gue bacain Yang ya. Indomie kemarin itu ya? Yang Indomie, ya? Indomie. Bacain aja, Indomie. bacain. Kita bacain kan waktu itu kita kasih pertanyaan Hah. gimana cara masak mie Indomie. paling kreatif versi lo. Nah, yang ini yang terhighlight nih tim kreatif nih. Ini ada dari Magisha Barbecue. Wow. Ini Ini yang menang juga ya. UMKM Yoi, Terus bener dukung banget. ya Indonesia Kita lagi harus nanti kita omongin dah. mendukung UMKM. Betul. UMKM harus beli. Nih komennya gini. Kita ada nih cara masak mie paling enak. Indomie goreng rasa ayam panggang jumbo. Wah, yang biru. Yang biru. Oke. Yang jumbo tapi nih ya. Ditambah Magisha sliced beef spicy honey barbecue lengkap dengan taburan biji wijennya. Beuh, Endolita #giveaway. Waduh. Dan itu udah langsung dibuktikan sama Pak Bos kemarin. Widih, berarti Kenapa ya? Valid. 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 Berarti yang ini kita nanti di episode berikutnya kita masak ya. Iya. Oh, masak suka nih. Oke, episode berikutnya Dengan masak. barang sponsor. Iya, soalnya kita kok buktiin nih. Waktu kemarin kalau nggak salah lu bales, suruh kesini buat bikin langsung, dia bilang ini mudah dibuat oleh siapa aja. Oh, Makanya hashtagnya enak nggak pakai iya. ribet ya. Jadi yang nggak bisa masak pun bisa ya? Iya, Bisa masak. makanya dia bilang nggak usah mas. Padahal yang ngirim si Mia. Dipanggil mas. Katanya untuk membuktikan bahwa ini bisa dimasak oleh siapa aja. Jadi kita mau kirim barangnya aja. Nanti silahkan dimasak. Diapain aja udah pasti enak. Oh, itu nanti masuknya ke segmen apa tuh? Halalan Toiban apa gimana? Halalan Nah, Toiban bisa. udah jarang banget tuh kan? Udah jarang banget tuh Oh sekali. iya. Sekalian Boleh, kan boleh, kita boleh, review boleh. Magisha gitu. Kalau Ntar boleh lah gue yang ngolah-ngolah lah. Udah Iya. lama gue harus peregangan otot juga. Biar gak kaku gue. Kita buktiin langsung. Buktiin. Enak apa enggak? Nanti pokoknya produknya dianterin aja ke sini terus kita masak barang-barang masuk segmen ke Halalan Toiban. Ya, dengan tadi ya dibilang cocok pakai Indomie goreng cobain, coba. rasa ayam panggang yang Yang jumbo. biru, yang biru. Yang jumbo pula lagi. Iya. kan. Iya. Itu emang yang jumbo doang. Apa karena Satu produknya ukuran banyak ya. kali ya? Makanya ditawarin pakai jumbo. Biar pas gitu porsinya. Oh mungkin, tapi Atau nyesuaiin sama orangnya sih. yang komennya kan nggak tahu ya kan? Yang komennya kita nggak tahu orangnya kayak Mungkin gimana. ngeliat video kita badannya extra banyak large semua. banyak enggaknya itu kan tiap orang beda-beda. Beda-beda. Waktu bini gua masak ya dia sih bagi dua sama gua. Pas besoknya dia kerja gue sendiri di rumah, gue masak ya gue sendiri habis. Perspektif aja ya. Iya. Perspektif. Pokoknya selamat lah buat Magisha ya. Iya. Magisha enak nggak pakai ribet. Penghargaan buat lo nih kita pajang Yo, nih. apalagi set model baru lagi nih. Iya, Udah kekinian gede nih. TV baru. Yo. Dan bukan Koko nih. Bukan Koko. Syap. Syarap gitu. Di bawah ada koko. Mungkin nanti episode selanjutnya kita bisa nampilin rumah sakit tempat lu kerja kali di sini kan bisa kan? Tergantung. Iya. Cair apa enggak? Ikut giveaway apa enggak? Sama itu tadi. Insentif Covid turun ya.
Tapi cair ya. Cair. Insya Allah. Lagi Insya Allah. mau diproses. Iya, uangnya dicairin. Udah. Nggak ada dapat apa-apa. habis. Toto kering aja. Tadi gue mau berangkat ke sini, gue minta transferan bensin dulu sama saya. Oh tadi nanyain itu. Iya, soalnya kan kemarin gajian kantor kan long weekend. Oh iya. Kan manual kan, Doi biasa. di Banten. Lu masih nanyain gaji aja udah cair juga ya Allah. Ya belum, gue belum nerima. Oh belum nerima. Iya, soalnya kan kita di studio ada, dia kan di Banten. Kita cash kan waktu itu gaji. Oh enggak, karena maksudnya long weekend. dari insentif Covid dapat kali. Enggak, Belum dapat. Belum. Oh belum. Ya mudah-mudahan sih Pantesan gua nagih-nagih ngomong lu. mudah-mudahan gua ngomong belum tuh benar ya. Kalau belum itu berarti nanti akan. Oh iya. Tapi nggak tahu. Enggak beda lagi. Tapi teman yang lain dapat. Teman yang lain dapat. Ah, Teman yang lain dapat. ada yang dapat. Ada yang dapat juga. Belum dan enggak ini sama kayak si Biden sama Trump. Wah. Belum jelas. Belum jelas. Iya, jadi kalau ditanya Biden ntar jadi presiden apa enggak? Nah, tergantung lu jawabannya. Tergantung apa? Kalau lu jawabnya belum, berarti nanti akan. Bisa jadi. Jadi nih, sekarang jadi. belum tuntas saja. Belum. Tapi kalau lu bilang enggak, ya Trump lagi yang menang. Trump berarti. lagi. Kalau kemarin sih gue lihat perolehan suaranya itu kalau nggak salah Biden itu 264, Trump 214 nggak tahu tuh. Iya, iya. Beberapa pokoknya kalkulasinya bedanya segitu aja. Kurang 6 suara elektoral. Dan juga ada beberapa daerah lagi negara bagian yang belum kehitung. Tapi lucunya adalah ya, bisa bilang lucu kali ya. Kalau misalnya pemilu di Amerika dan juga di Indonesia itu hampir sama. Jadi si calonnya si Trump ini mirip-mirip sama yang jadi menhan lah di Indonesia gitu loh. Agak-agak mirip ada ya. gitu. Iya. Terus Ada. dia sempat Berapi-api. dia juga sempat mendeklarasikan kalau dia menang dan dia bilang di Twitter katanya hitung ulang. Jangan sampai itu gitu, pakai ya. sujud juga. Kan sempet begitu. Ada ya kayak gitu ya. Tapi ini enggak ya? Enggak. Gue baru inget itu ada Astagfirullahaladzim. Ada ya? Enggak kepikiran gue di bagian. Ini Kalau bisa ada jadi ini sujud deh. ya. Apa namanya? Preview ya. Buat jadi thumbnail lah bisa ya. Sujud. Iya. Pokoknya si Trump kan tahu sendiri kan mau gebu-gebu terus juga apa ya namanya? Tapi semangat satu sih banget yang gue perhatiin dari beritanya ya. Lu merhatiin gak sih kalau Trump kan suka menggebu-gebu banget ya. Tapi pas lagi pidato suaranya kecil banget tau. Kayak chipmunks gitu. Emang iya. Ih lu dengerin aja beritanya ya. Mau dari Kompas, CNN. Sama kayak. Oh, suaranya gitu ya? Iya kecil banget. Oke, suara Anoa ya. Suara Anoa gimana, Jo? Belum. Kecil kan gini. Tapi yang gue suka sama Trump itu istrinya. Oke. Skip. Aja kan, Jo. Tapi Coy, gini. Kenapa? Kalau udah kelasnya kayak dia, istrinya tuh bisa siapa aja masalah. Iya benar. Dan bisa berapa aja. Iya. Bisa berapa aja ya. Tapi yang lucu di pemilihan Amerika ini ada banyak banget calon termasuk Kanye West. Oh, iya. Lu ketawa sih? Sekarang gini ya. Waktu berita ini tuh Iya. udah lama banget kan. Masih rumor. Dia beneran nyalon. Dia beneran nyalon. Gue dan- juga tahu tadi dari dia. Iya. Ya gue kan sebagai bukan warga negara sana, ya gue cuma dengar berita sekarang bahwa sisa yang terpilih itu, bukan sisa, yang punya suara terbesar itu ya antara Trump sama Biden. Gue nggak tahu kalau ternyata banyak yang independen yang emang ikut, gitu. Termasuk kayak Joe Rogan, bukan Joe Rogan, siapa Joe siapa tadi? Joe Rogan. Gak tahu. Tadi ada nama 0, sekian persen gitu. Kanye West juga ada ternyata. 0,3%, dia dapat 0,3. 1000 pemilih. Iya, gue rasa emaknya itu. Makanya banyak banget. Sama keluarganya Enggak, ya. gue rasa itu karyawan sepatu dia. Oh iya. Sama teman-temannya Kim Kardashian. Iya. Lah gitu loh. Dia sama keluarga Jenner segala macam itu Iya, bagian. seenggaknya ada tuh di list 10 besar. Iya, gitu. ada. Nggak masalah juga sih ya sebenarnya Iya. public figure. Kayak Aldi Taher aja kan sambil baca Al-Quran gitu Iya, kan. mau nyalon gitu kan, jadi calon presiden. calon Iya. presiden Amerika Serikat. Gua udah bilang PHM ya. Apa PHM? Partai Hilmi Merakyat. Gue takut mati lagi. Asli nih. Kayak dia lagi ya. Iya. Masalah Tapi- kelasnya beda ini. Suara sekarang menang Biden. Biden. sementara. Biden. Sementara belum. Kenapa ya. nggak Trump lagi ya? Maksud gua kan Trump kalau nggak salah agak telak tuh. Nggak telak ya sama si Hillary.
Kalau sama Hillary tipis juga. Tipis juga. Malah Hillary yang di itu kan sama kayaknya sih. Si Biden kan sekarang nih udah pasti menang, bakal menang. Hillary juga kan kalau nggak salah 5 tahun yang lalu juga sama gitu. Iya, cuma bedanya adalah kalau di kemarin di Hillary itu nggak mau, dia langsung ngeklaim. Sama-sama kayak ngeklaim, tapi Biden nggak sekarang. Biden cuma mau bilang kita ngerasa hitungan kita bagus, tapi kita juga nunggu sampai perhitungan suara selesai baru kita ngumumin. Kita nggak mau deklarasi katanya gitu. Karena Hillary sudah deklarasi sama kayak Trump. Iya mungkin karena itu ya, yang gua tahu kalau waktu zaman kemarin kan memang tidak lagi masa pandemi. Jadi pemilu itu kan masih 1 hari berbarengan tuh. Iya. Kalau sekarang itu bisa datang ke TPS buat milih, bisa kayak ngirim surat atau email gitu yang lu menyatakan lu milih siapa. Jadi itu masih akan panjang tuh perhitungannya. Tapi pemilu AS nggak banyak yang meninggal kan? Apanya tuh? Iya, maksudnya petugas-petugasnya nggak banyak yang Oh meninggal. enggak, karena udah pakai elektronik. Oh, nggak kayak negara mana gitu yang ada sekian ratus orang meninggal gitu Dia nggak sampai kan? nggak sempat makan katanya. Nggak sempat makan. Iya, betul, banyak betul, banget. betul. Dan nggak diusut sampai sekarang kenapa ya? Nggak ngerti Nggak gua. Karena bukan siapa-siapa yang mati. Iya benar. Benar. Cuma sedih juga gitu ya. Kalau di AS kan tadi yang kayak dia bilang, udah lo tinggal pakai fingerprint, stat, nah lo pilih siapa. Oh, sudah pasti canggih ya. Enggak, soalnya kalau di negara yang bagian itu tuh kalau nggak salah katanya udah dikasih insentif uang makan, tapi kan nggak dikasih waktu buat makan gimana? Lu punya uang tapi nggak dikasih makan. Betul. Tapi kalau AS mah insya Allah amanah sih. Nggak kayak negara-negara yang lain gitu. Kasih uang kan Atau mana? plus berapa ya itu ya? Tapi kan itu pendapat lu tentang dia nggak? Maksudnya? Kalau lu tau gak sih, gara-gara pemilu sekarang banyak warga AS yang pindah warga negara keluar dari Amerika. Karena? Saking muaknya dengan pemilu AS sekarang. Oh gitu? Yes. Oh iya. Gue ada dengar di omongan dari Chef Juna tuh, Iya. temennya dia ada yang pindah sampai ke Australia gitu. Yes. Karena muak gitu ya. Iya, nggak tahan. Tapi kan at Tapi least labelnya ini apa namanya di sosial media dia bilang karena mau mendekat sama keluarga ada yang di Australia. padahal bohong ya. Padahal mah bohong. jauh Taruhlah aja. misalnya lu suami lu orang Belanda. Bener. Istri. Oh iya benar. Iya. Iya benar. Kurang ajar. Iya benar. Masih awas terus ya, taruhlah Iya, istri iya. lu orang Belanda Belanda, lu orang Amerika gitu. Iya. Jadi, Soalnya di situ Iya legal. Kurang ajar. jadi lu pindah ke Belanda gitu. Karena pindah kan ke itu ya. secara lu bisa tinggal di tempat istri misalnya gitu. Maksud gua walaupun pada muak juga tapi intinya biaya-biayanya tetap dialokasikan gitu. Kayak ada fingerprint tadi kan. Di negara kita IKTP aja nggak jelas ya nggak? Iya, kalau Tuh. tadi itu kita lihat tuh ada ini ya, ada beberapa cara ya dan beberapa jenis metode untuk pemilihannya. Jadi yang pertama tuh mereka masih ada tetap namanya ini Coblos-coblos gitu. hand counted paper ball out. Jadi masih ditandain. Gua nggak di sini nggak dijelasin ya dicoblos apa dicontreng doang ya. Oh mungkin lebih apa namanya lebih maju teknologi pakai M16. Ditaruh di tembok, dikeker kan. Salah aja. Terus langsung Pak tuker masalah nggak bisa, Pak itu surat suara Anda. Nggak bisa diando ya. Iya. Enggak, takutnya contoh ada pendukungnya Joe Biden kan. Iya. Mau nyoblos Joe Biden kesel sama tukang Trump. Itu dia. Bolong lama Malah masuk suaranya ya. Iya. Pas lagi dia. Hati-hati. Makanya stay dengan bantal dan paku. Iya. Biar nggak meleset. Kalau di Amerika gitu ada hansipnya nggak ya? Kalau di kita kan suka ada hansip dadakan tuh. Iya. Yang ngawasin gini. Oh, ada tapi namanya hand swipe. Siap. Handshake. Jadi ya Terus. kedua nih ada paper ball out with optical stand. Jadi lo pakai nggak tahu ya ini sebenarnya ball outnya itu pakai alatnya apa nih, bener pulpen doang atau gimana? Cuma yang jelas ada optical scan-nya. Jadi lo nandain langsung masuk database, jadi digital. Itu kalau dilakukan di Indonesia nggak? Itu pasti dibilang manipulasi. Iya pasti itu. Iya. Indonesia ini. Indonesia nggak percaya dengan gitu-gitu kan? Iya. Begitu scan mata kan, Anda milih Jokowi. Wah, saya belum milih. Indonesia lebih percaya goib ya. Iya. Baru scan mata udah suaranya udah masuk. Ini ada yang ketiga nih, direct recording elektronik. Nah ini yang sekarang udah mulai banyak dipakai. Gimana tuh? Di sini pertama, ini yang versi pertama. Jadi lu kayak di kasir minimarket sekarang kan udah ada touchscreen tuh yang layarnya. Puas atau tidak ya? Benar, puasa Tergantung atau tidak. di Indonesia apa di luar negeri.
Di Indonesia. Kalau di Indonesia bukan touchscreen, Apa? punch screen. Takut gitu ya. Nggak disentuh, tapi diketok. Iya, kalau tolong, bahan bisa iya. pakai paku. Mas tolong pilih puas ya gitu. Iya, banget juga. Enggak usah deh. Jadi nggak puas gara perkara itu ya. Nah, yang pertama ini lo pencet, habis itu langsung Masuk ke database langsung ya? masuk database. Cuma punya kekurangan, jadi nggak punya bukti lo milih siapa. Nah akhirnya yang sistem yang sama diperbarui dengan versi kedua yang sekarang lo setelah mencet keluar stroke. Kayak lo misalkan lo ke mana ya tempat operator tuh yang lo mau berapa hari lah ya kayak gitu. Itu kan lo mencet nomor antrian muncul tuh stroke-nya. Nah itu kayak gitu lo mencet jadi ada bukti lo ada habis pilih buktinya. siapa nih. Oh mungkin itu bisa dituin juga ya jadi Ya, bukti juga. bayangan gua mungkin misalkan ada salah satu misal Joe Biden ada Trump, salah satu pendukungnya misalkan taruhlah pendukungnya Trump, ceritanya banyak. Terus mau katakan mau ini nih ke Mahkamah Agung nih katanya ya. Iya. Nah, jadi ya misalkan pakai stroke itu bisa buat bukti dari kubu Trump. Nih loh jumlah kita nih ada sekian. Misalkan jadi membuktikan kalau jumlahnya misalkan nggak sesuai. Iya, tapi mesti diingetin tuh jangan sampai kecuci di kantong celana. Oh iya. Iya, nanti pudar ya nggak jadi ya. Bener juga iya. Benar. Tapi gue juga pengen sih jadi pendukungnya si Biden atau si Trump. Kan siapa tahu jadi influencer aja bisa jadi komisaris kan. Oh iya. Ya kan kita nggak tahu rezeki ya nggak. Maksud gue Bener kita jadi juga. influencer aja, jadi panglima influencer aja, jadi komisaris PLN. Gimana kalau misalnya. kita tetapkan nih, ini rehat Apa? akhir pekan mau pendukung Biden apa Trump nih? Nanti kita ngajuin. Iya. Ya lumayan kalau misalnya 1.000 orang yang ngelihat, Ya, lumayan juga ya kan. 1.000. Bisa nge-tweet, bisa nge-tweet nanti nih, Dear Trump, saya adalah panglima influencer, angkat saya jadi komisaris. Iya. Saya yang megang suara Anda di Indonesia. Karu ya. Siapa yang milih? Lucu juga nih di pemilu AS juga kemarin gue lihat ada salah satu video di mana si pendukungnya si Biden ini mirip dengan salah satu pendukung capres di Indonesia juga. Siapa? Kan waktu pemilu tahun 2019 itu ya, ada yang bilang, ya Allah jangan menangkan ini, jika menangkan ini maka akan berakhir dunia ini, maka akan kiamat. Artinya ada yang religius. Ada yang rilis juga bilang gitu, jadi kayak Trump tuh jangan biarin menang gitu, sama juga ternyata, dan sempat trending juga tuh. Di Amerika? Di Amerika juga ada sama. Oh di Amerika? Iya, kalau di Indonesia kan ada Bunda Neno Warisman. Kalau di sana? Amerika ada lagi gitu. Tapi sama juga. Oh Mother Ndewarisman ya berarti? itu beneran sempat bener-bener mirip gitu. Nih gue takut nih soalnya dia nggak ada warisman. Oh iya. Warisman. Ternyata ada juga ya di Amerika yang kayak gitu juga Mother ya. Warisman berarti. Iya, Mother Warisman. Kayak Gue bingung nih, ntar ini diedit apa enggak nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kalau misalnya buat Amerika itu speech freedom nomor 1. Oh iya betul. kalau di Free kita, speech. Sayangnya kita nggak di Amerika aja, gue takutnya nih ada infrared lewat lagi. Nggak ada yang tahu. Ini kita rekaman di Washington. Sudah gue internasional. Iya. saya di Indonesia tuh punya senjata yang namanya ITE, UU ITE. Oh, ya itu. kan? Kalau Itu di- mutakhir. Mutakhir. UIT iya. ya? UIT. Aduh ya Allah. Ngeri itu. Nah, kita stay ke pemilu. Nanti segmen 2 kita mau bahas gini aja. Kalau lu milih antara 2 orang yang lu nggak tahu, berdasarkan apa lu harus milih? Oke. Metodenya ya. Balik lagi di rehat akhir pekan segmen berikutnya. Oke, kita sekarang nih membahas lebih dalam dari, soalnya gue nggak bisa balik lagi nih, gue nggak bisa balik lagi soalnya, gue nungguin balik lagi kan, gue nggak mau nih, gue nungguin, Gua nungguin padahal. Iya. Ini gue pengen nembak lagi padahal. Iya, jadi kita sekarang mau bahas soal 2 orang yang lagi kita ulik-ulik dari tadi Seandainya nih. kita orang Amerika dan kita milih nih, serius nih kita Iya, milih iya. yang mana. Tapi tergantung persepsi kita ya. Iya. Dengan pikiran kita yang tinggal di sini. Iya, ya kita- jadi ini kita mau meramalkan siapa yang menang. Dari pemilu Amerika sekarang. Dengan Iya. formula kita sendiri ya. Ya. Dengan kalau berandai-andai kita jadi orang Amerika. Betul. Tapi kita berpikir sebagai orang Indonesia. Dan dari sudut pandang yang gimana gua aja gitu Oke. ya. Seru. Oke, kita mulai dari ini. Kalau sudut pandang orang Indonesia nih biasanya yang pertama Kalau milih orang milih tapi tuh nggak kenal. nggak kenal, nama nih biasanya nih. Dulu dah.
Nama Joe Biden sama versus Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. buat gue sih nama nggak ada yang familiar sama gue ya. Soalnya kok gue dari TK yang pasti ada itu temen gue Rizky namanya. Kalau gua sih Adit ya. Adit. Iya, sampai sekarang. Jadi kalau ada nama Adit pasti kita pilih. Iya. Sayangnya itu bukan Tapi kan Adit. sekarang tidak ada namanya Adit. Adit. Biden sama atau Trump? Trump. Gue dulu nih. Gua sih kayaknya gue nggak milih Trump. Karena kalau Trump itu norak. Oh, nama Trump. Iya, lu bikin Trump tuh TRUM. Trump tuh deket loh sama Indonesia. Hah? Sarah Azhari, Sarah apa? Ayu Azhari ya? Siapa? Nikah sama Mike Trump. Oh iya, inian Gua nggak tahu. White Lion. Tapi Oh iya kan? intinya gini, kalau gua hanya melihat nama, gua nggak ngeliat orang gitu. Iya. Nama Trump itu dengan lu mau kasih nama Trump TRUMP, itu sama aja kayak lu ngasih nama temen lu Iweng tapi tulisannya IWENK. Norak. Iya. Atau panggilan Ayang pakai K ya? Nah. Ayang. Atau kalau lu Ada kol-kolan. siapa namanya misalnya Cabiku tapi Cabikunya pakai Q gitu. Ya itu Nora ya menurut Iya. Nora Norak. ya. Gua enggak, gua ke Biden aja. Biden aja. Biden. Kalau gua nama dari nama nih Biden atau Trump, gua Trump karena Trump tuh Trump gitu. Trump. Gimana? Trump itu Trump gitu. Perut gua Trump. Kayak gini. Trump. Gila. Enggak, kalau gua dari gitu aja nama udah. Donald Trump tuh lebih dekat. Karena Dekat sama hari-hari McDonald. McDonald ya. I'm loving it, ya kan? Iya, Big Mac ya. Sehubungan kan? dengan itu kita juga nggak pengen banyak karyawan McD dipecat. Yang betul. Jadi jajan lah ya seperti Meskipun Burger di sini magis ya. Nah, mungkin minggu depan kita bisa nampilin McD lah di sini ya. Iya. apa aja lah gitu ya. Pick lah ya 3 lah ya. Ya, gitu. jadi ini gua pilih Trump, lu Trump. Gua sih Trump sih. lu Kalau Biden. dari nama ya ngeliatnya. Nah, iya. Oh, jangan-jangan McD itu lagi kurang dana karena dia mendukung Donald Trump. Lu spekulasi mulu lu. Ini kan Anabel, analisis gembel. Nah, sebenarnya Joe Biden tuh sebenarnya Joe-nya sih masih bisa ke Indo lah. Ya Jonathan Biasa bisa. kan yang duduk. Bu, ini Jojo. Bu. Oh, Joshua. Iya, boleh. Iya. Oke, berarti 1-0 nih ya untuk Masih Trump nih sekarang. Masih Poin Trump. Trump. Aduh, kalah nih Biden nih berarti. Kalah. Yang kedua. apa nih ya? Apa Reng? Kedua dari Kalau misalnya orang personality-nya lah. Oh, benar. Personality-nya. Personality. Iya. Iya. Dari pembawaannya, Penampilan dia di penampilannya, perawakannya ya, di atas gaya panggung. bicaranya kayak gimana. Di depan kamera gitu kan. Soalnya Siapa kalau kita nggak pernah tahu kalau di belakang kamera kan. Iya. Ada yang hobinya garuk-garuk kan, gatel Iya, gitu. karena Tapi tahu. dua orang ini nggak ada yang garuk-garuk ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kan di belakang kamera biasa dilakukan gitu loh. Tapi kan yang penting garuknya di belakang kamera. Bener juga sih. Jangan di Personality. depan. Siapa dulu nih personality nih? Ya kalau dari Trump dulu deh, Trump. Kalau Trump menurut gua Lu dah. iya kalau Trump ini antara dua ya. Kita kalau gua ngelihat dari layar kaca aja ya. Kayak Trump kayaknya apa ya? Lebih terlihatnya lebih menggebu-gebu sih. Oh, Trump tuh berapi-api. Ya berapi-api emang menggebu-gebu. Ya kalau ini soalnya kayak dia pernah yang paling lucu tuh dia pernah nampil di Smackdown namanya sih lo. Emang pernah? Pernah dia lawan Vince McMahon. Donald Trump? Iya, pernah nampil. Ada di YouTube. Serius lu? Itu Vince McMahon tuh Raw ya? Nggak Apa tahu. Smackdown juga Kan ya? dia yang punya katanya. Oh, iya. Oh, iya. jadi gua nggak bisa tahu. masuk kapan aja berarti ya. Ya pernah nampil dan pernah di suplex apa nge-suplex ya? Gue lupa pernah. Wah, mampus. Itu makanya. Jadi Aduh, kalau misalnya gua yang ngatur, gua bikin dia di chok slam sama Ken. tinggi banget. Kalau gua grade kali lah. Wah, bisa juga. Banget tuh. Nggak sih kalau Trump tuh paling cocok tuh di slap sama Ric Flair. Pak gitu ya. Katanya rambutnya kan palsu. Emang iya? Nggak tahu, katanya botak tuh. Iya. Iya. Jadi dipanjangin satu sisi tuh di polem kan. Nah, itu kalau di Tombstone Field River sama Undertaker lepas tuh. Ini jangan-jangan nih titisan.
kangen band dulu jangan-jangan kan nggak pernah tahu. Iya, inspirasi dari Donald Trump ya. Iya, dikira kampungan padahal kan ini go internasional banget. Donald Trump sama Sasuke lah kalau gitu. Lu siapa nih Donald Trump sama Biden yang dari personality? Tapi kalau secara tampil kan yang paling banyak kan Donald Trump. Tapi kalau gua ngelihatnya apa ya, gue seneng sama yang orang yang adem-adem. Gue capek ngeliat orang marah-marah mulu gitu loh. Dia yang marah-marah, gue yang capek ngeliatnya. Jadi kalau gue ngeliat Joe Biden nih di media kalau ngomong tuh santai, lebih kalem gitu. Jadi gue bisa lebih dengar apa yang diomongin gitu loh, ketimbang Donald Trump. Good point. Jadi kalau gue dulu. Oh, iya. Ini berarti sama kalau misalnya pas pilkada DKI ini Anies sama Ahok. Iya, sama. Ya kan? Ahok nih orangnya yang tutur katanya lebih santun, on point, lebih apa ya? On point banget ya. Iya, apa namanya? Tidak asal ngejeplak gitu. Nah, Ahok ini kan yang tadi kita bahas kayak Trump kan, lebih berapi-api segala macam. Oke, gue pilih Anies. Berarti si Biden. So, tapi yang aneh pas pilpresnya. Kenapa tuh? Yang dipilih yang berapi-api. Oh. Ada gitu yang milih Anies karena personality-nya bagus. Kumpulan orang yang milih Anies. Pas pilih pilpres tidak memilih yang personality-nya sama. Malah yang Nyebrang. berapi-api. Oh, itu karena jejak langkah. Jejak langkah. Jejak rekamnya. Kan yang dipilih yang personality-nya kalem kan sudah pernah 5 tahun. Oh, tapi sekarang kita bahas personality. Kalau lo gimana? Kalau gua personality, gue sebenarnya pengennya milih capres itu yang pernah lihat GOT gitu, atau pernah masuk ke dalam GOT gitu. Itu lebih bagus sih. Iya, karena framingnya. kan kita bicara framing, iya, ini. penting banget. Iya, siapa tahu kan Amerika banjir nggak pernah tahu. Iya, harus diperiksa. Sayangnya di AS tuh nggak pernah ada yang masuk GOT, nggak pernah, biasa-biasa aja gitu. Kalau ya dari mungkin aja ada di bawah ada judi kan. Nggak pernah tahu. Underground ya. Gorong-gorong AS gede loh. Iya, nggak ada yang tahu aja. Itu yang punya itu musuhnya Spider-Man tuh. Oh iya, Lizard. Makanya itu gede, orang bisa punya lab di bawah. Iya, benar. Terus alhamdulillahnya kalau ini gua di sudut pandang dulu ya, Iya. di antara dua ini. Terus di AS juga nggak ada yang dari wali kota, di gubernur, dari presiden, nggak ada yang kayak gitu gitu loh. Paling cuma Joe Biden dari kabinetnya Obama kalau nggak salah ya. Kadang kalau mau jadi wali kota lo main film dulu, bisa jadi wali kota. Nah itu juga bisa kayak gitu. Siapa itu kalau nggak salah itu yang jadi robot-robot itu ya? yang nggak yang susah mati tuh. Ada ya. Terminator, Arnold tuh jadi gubernur. Arnold Purnomo. Gubernur bukan ya? Bukan. Arnold suasana segar. Kalau gue dari dulu suka orang yang menggebu-gebu gitu. Terus juga suka Donald Trump karena pernah ada di Home Alone. Gue pilih Trump aja dari personality. Suka yang menggebu-gebu. Tapi 2-1 menang Biden. Kita ambil poin Biden nih. Satu sama nih. Oke. Yang terakhir nih. Terakhir gue ya? Iya, terakhir lu. Kalau lu nggak kenal orangnya, lu harus lihat CV-nya. Which is background. Contoh, gue dokter di Hermina. Ujuk-ujuk gue mau daftar sebagai direktur pusat Hermina. Tanpa gue pernah jadi misalnya manajer di Hermina cabang atau gue direktur cabang, nggak bisa lah. Bisa, asal lo jadi influencer. Komisaris cuy, lu bisa sekarang beneran dah. Pertanyaannya follower lu berapa gitu. Follower gue cuma 500. Bisa lo asal lu dukung, udahlah. Itu pun kan following lu 1.500. Lu tau Ahok kan? Tahu. Ahok tuh mantan gubernur. Bener ya, mantan gubernur ya. Iya, udah tidak. Terus tersandung kasus, sekarang jadi apa? Komisaris apa? Pertamina. Bisa kan? Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Iya, betul. Iya, setidaknya kayak lo nih, contoh ya. Lo dokter. Ahok kan jadi komisaris Pertamina. Bentar, Reng. Kalau gue mau jadi direktur pusat Hermina, gue mesti masuk penjara dulu apa enggak? Kampret dikit aja, anjir gue. Nih, kalau Ahok setelah jadi mantan gubernur, jadi komisaris Pertamina, lo dokter. Misalkan lo jadi mantan dokter, jadi setidaknya lo bisa ke Pertamina juga lah. Iya, siapa tahu kan. Yang megang nozzle itu loh ya.
dari awal ya, dari gitu bisa juga bisa. Bisa, Tapi bisa, tetap bisa. kita harus nilai dari backgroundnya dulu. Kalau Iya. gue dulu ya, Iya. Joe Biden itu dia mantan kabinetnya Obama. Yang berarti tahulah dia seluk beluk pemerintahan. Ya, Amerika Serikat Obama seperti deket apa. tuh sama kita tuh kan. Sate. Taichan ya. Oh di Menteng ya. gitu Iya, tuh. tinggalnya di Menteng ya. Iya. Terus kalau Donald Trump itu kan kita tahu sebagai pengusaha segala macem lah, udah kaya banget gitu. Karena gue itu dari awalnya suka Trump, jadi gue tetap Trump ya. Tapi dia masuk di akal kan apa namanya Trump itu CV-nya mantan presiden. Iya. Sudah punya Kalau pengalaman kita di anggap mereka pemerintahan. berdua udah lepas ya. Nah, CV-nya Trump ya mantan presiden. Kalau Biden ya CV-nya adalah mantan apa tuh? Mantran siapanya mantran? Mantan kabinet. Mantan kabinet ya. Iya, kabinet. Oh, PUPR dia ya. PUPR, iya. Terus di Amerika juga kan ya alhamdulillahnya tuh nggak menggunakan agama sebagai politik. Oh iya betul. Maksudnya kan di Amerika nggak misalnya ngundang bekas pendeta lah atau misalnya bekas apaan untuk jadi wakilnya kan enggak gitu. Nah, ya, Oh ya. iya enggak lah ngapain ya. Apain juga. Soalnya gitu. kan biar fokus di keagamaan. Iya, Pendeta nggak direpotin. Iya, ya. Jadi gue sebagai pemilih gue tetap Trump karena Trump gitu. Satu sisi gue mengerti kenapa Trump itu oke lah ya karena kalau lu punya pemimpin nih yang notabene sudah punya uang lah ya, jadi sudah makmur, lu akan bekerja untuk negara harusnya. Ya, tidak ada yang dicari lagi. Nggak ada yang cari, gitu. Nggak mencari keuntungan bisa aja misalnya dia bikin peraturan kayak omnibus law untuk menguntungkan pengusaha kan banyak juga gitu. Iya, bisa tapi juga. setidaknya bukan personality untuk dia sendiri doang nih sekarang. Kan adalah presiden dari suatu negara kan mikir waktu itu ada proyek ya buatnya kantong pribadi. Kan? Iya. Ada suatu negara. Negara api itu ya. negara api, iya. Sebelum akhirnya diserang. Ya, sebelum negara api menyerang. Iya. Nah kalau lu pilih siapa dari backgroundnya? Kalau dari background, karena dulu pas lagi, kalau kita ingat ya di Indonesia, pas lagi Obama menjabat, kayaknya kita adem ayem aja ya Indonesia ya, nggak terlalu banyak konfliknya, Iya. ketimbang pas lagi Trump yang menjabat gitu. Jadi berdasarkan track record itu kayaknya Joe Biden kan waktu itu kabinetnya, jadi artinya punya apa ya jalan kerja yang kurang lebih ada kemiripan lah dari Obama. Oh karena lihat Obamanya. Oke kalau lu? Gua agak kurang setuju kalau misalnya gua anggap dua-duanya misalnya belum pernah Trump misalnya tidak sebagai presiden sebelumnya. Dia kan pengusaha. Iya. Sedangkan si Biden tuh yang kemarin tuh kan dia ngikut pas zamannya Obama sebagai memang staffnya dialah untuk menjalankan pemerintahan. Artinya dia pernah mencoba dari bawah. Gitu, nggak langsung. Kalau Trump kan misalnya kita balik lagi dia sekarang udah pernah jadi presiden, dari pengusaha langsung jadi presiden gitu. Gue merasa kalau untuk pemimpin negara itu antara dua yang cocok. Kalau nggak basicnya lu adalah militer, entah itu polisi entah itu militer gitu ya. Yang kedua ya memang harus murni politikus. Kenapa emang? Ya karena itu yang dia pelajarin. Gitu. Jadi at least kalau lu emang nggak punya power, setidaknya lu emang tahu apa yang mau dikerjain. Iya. Gitu. Berarti Aldi Taher nggak bisa tuh? Oh iya. Dia mungkin harus Kalau militer membahas dulu dalam kali ya. negeri ini bahaya masalah. Mungkin dia harus militer dulu kali. Iya. Ya udah oke. Tapi Lanjut militernya di lagi. Korea aja ya. Makanya kalau pas si Prabowo kemarin maju pun gue bilang dia sebetulnya pilihan yang bagus gitu loh, karena dia paham Potensial juga. Potensial karena ketika taruhlah kita lagi di perang gitu, ya pemimpin utamanya kan Harus paham. harus paham. Artinya kalau dia menjabat misalnya saat ini presidennya Prabowo ya dia paham. Tapi dengan dia diangkat sebagai Menhan pun menurut gue udah Tepat ya. tepat gitu. Nah kalau misalnya ini maju ya, kalau Trump itu harusnya diangkatnya sebagai apa ya, Menteri Ekonomi Untuk ekonomi. Iya, iya. gitu loh. Jadi kalau si Dan Biden pembangunan kali ya. ya kalau emang dia politikis, kalau gue manggo maju presiden. Berarti lu setuju ya kalau misalnya si Biden ini menang, terus Trump jadi Menhan? Kalau misalnya Trump Kenapa jadi salah. Yang itu nggak disensor. Kalau misalnya Trump menang, Joe Biden jadi Menhan, berarti setuju ya? Karena maksudnya militer juga kalau nggak salah Biden itu. Kalau nggak salah. Iya. Oh bisa. Katanya Bisa sih aja. katanya waktu itu pas Obama menjabat beberapa aksi militer
itu ini apa ya? Di inisiasinya dari Joe Biden. Joe Biden. Oh, berarti bisa lah ya Bisa. gitu ya kayak di Indonesia. Kalau gua lihat lagi Trump dari backgroundnya lagi dan lihat dari istrinya, gua tetap milih Trump. Oke nih. Sebelum kita dicecar, gue mau ngomongin lagi bahwa ini adalah Anabelnya Rehat Akhir Pekan. Betul. Iya, betul. Kita Analisa bukan gembel ahli ya. politik Amerika Iya, sebetulnya. bukan ahli banget kita. Iya, siapapun yang menang, Rehat Akhir Pekan tetap akan tayang setiap hari Sabtu. Iya. Jam 9 pagi. Jam 9 Jam pagi. 9 pagi. Jadi gak ngaruh sebetulnya. Aduh, yang pasti di biasanya di sebelah situ tuh di bawah lu harus pastiin lu subscribe. Oh, Iya, pokoknya kita mah gini-gini Di bawah aja. sini ya? Iya di bawah sini, di bawah lu. Bukan. Bukan. Di bawah. Ya pokoknya kita mah gini aja ya, so tau aja kita mah Iya. bahas-bahas aja. Nah, kalau misalkan lu masih pengen nemuin pikiran-pikiran kita yang begini, Iya. bisa coba lihat di bawah sini ada playlist ya. Ya. Iya. Atau misalnya lo pengen jadi bagian dari staff milenial khusus dari Amerika, boleh daftar lah gitu ya. Boleh. Boleh jadi Iya. influencernya. Duit aja, gitu. gitu loh. Apalagi kalau misalnya lu mau jadi editor video, bisa daftar Bisa. sini. Bisa. Kita buka. Kita buka. CV aja. Yo. Ada link di bawah, ada link di bawah. Ya pokoknya Trump lah. 2-1 menang Biden. Sampai ketemu di Rehat Akhir Pekan berikutnya. Ciao.